Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Danres Tumorang, NIM 0509844444, Prodi Sistem Informasi dari PJJ UT Batam. Pada kali ini saya akan melakukan tugas praktikum kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum, yaitu pembuatan aplikasi perkiraan cuaca Jakarta menggunakan Vue.js dan Ionic Framework dengan memanfaatkan API dari OpenMeteo. Nah, untuk soal tugasnya, yang pertama buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat berikut. Dan yang kedua, buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan menampilkan data atribut kolom file berikut dengan waktu dan temperatur dalam suhu derajat Celcius dan dengan desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Nah, di sini ini adalah soalnya. Oke, selanjutnya kita akan ke proses pengerjaannya. Di sini saya sudah membuat foldernya dengan nama tugas cuaca. Kita buka terminalnya. Di sini kita mencek terlebih dahulu paket yang akan kita gunakan. Yang pertama node-nya. Dan yang kedua adalah npm-nya. Yang ketiga TypeScript-nya. Lalu kita install Ionic-nya. Selanjutnya kita cek versi Ionic-nya. Nah, sekarang kita sudah bisa memulai project-nya. Nah, setelah tampilan ini, maka akan muncul penawaran pembuatan akun baru. Di sini saya pilih tidak. Nah, di sini sudah bisa digunakan ya. Selanjutnya kita masuk ke folder project. Nah, selanjutnya kita akan install Axios-nya yang berfungsi mengambil data cuaca dari internet atau API. Nah, begini tampilannya dan kita cek. Nah, di sini kita sudah melihat apabila kita sudah menginstal Axios dan melakukan tahapan-tahapan tadi, kurang lebih struktur projectnya akan seperti ini. Kita masuk ke SRC, ke homepage. Ini adalah tampilan default dari homepage Vue. Disinilah tempat perintah yang saya akan buat. Dan saya akan buat codingannya dan nanti saya akan menjelaskan bagian-bagian untuk mempersingkat waktu. Nah, ini adalah codingan yang saya buat tadi. Saya akan mulai menjelaskan dari struktur tampilan aplikasinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah header aplikasi dari sini sampai sini. Di bagian ini saya membuat header dengan judul perkiraan cuaca Jakarta menggunakan komponen Ion Header dan Ion Toolbar dari Ionic dengan warna primary biru. Yang kedua, loading stage. Sebagian ini menampilkan animasi loading dengan spinner saat aplikasi dengan mengambil data dari API. Kondisi view f garis if sama dengan loading akan menampilkan spinner selama data belum selesai dimuat. Yang ketiga, error stage. Di sini, jika terjadi error saat mengambil data, aplikasi akan menampilkan pesan error dan tombol coba lagi untuk melakukan fetch ulang. Ini meningkatkan user experience karena pengguna bisa mencoba kembali tanpa reload halaman. Yang keempat, info card. Di sini, card ini menampilkan informasi lokasi koordinat Jakarta dan keterangan bahwa data yang ditampilkan adalah 10 data pertama sesuai ketentuan tugas. Dan yang kelima adalah weather list. Nah, di sini ini adalah bagian penting inti dari aplikasi yang kita buat. Saya menggunakan V4 untuk melakukan perulangan data weather data. Setiap item menampilkan time ditampilkan dengan format Indonesia menggunakan fungsi format data time. Temperatur 2M ditampilkan dalam derajat Celcius. Emoji cuaca dan badge berwarna. Data disajikan dalam bentuk list yang mudah dibaca. Yang keenam,
statistik card yang di sini. Sebagai nilai tambah, saya menampilkan statistik cuaca berupa suhu rata-rata, tertinggi, dan terendah yang dihitung secara otomatis menggunakan computed properties. Nah, di bagian C atau bagian script logic adalah bagian logika aplikasi menggunakan Vue.js Composition API. Nah, yang pertama adalah deklarasi reactive variables. Yang di sini saya mendeklarasikan 4 reactive states: whether data untuk menyimpan array data cuaca, loading untuk status loading, error untuk menyimpan pesan error, dan last update untuk menyimpan waktu terakhir update. Nah, di sini juga saya membuat beberapa emoji untuk melambangkan atau menggambarkan suhu dari temperatur yang kita buat. Dan di sini juga ada penjelasannya, dan ibaratnya ini juga ada beberapa warna beige dan format tanggal dan waktu. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, fungsi fetch with data. Di sini cons sampai sini sampai sini. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah set loading true saat mulai fetch. Yang kedua menggunakan axios.get untuk request ke API Open Meteo dengan koordinat Jakarta. Yang ketiga, slice data hanya 10 item pertama menggunakan slice dalam kurung kosong 10. Dan yang keempat, mapping data dengan menggabungkan array time dan temperatur 2M menjadi array object. Yang kelima, try catch untuk error handling jika koneksi gagal. Yang keenam, finally, untuk set loading files setelah selesai. Nah, yang ketiga adalah compute properties untuk statis. Nah, di sini compute-nya sampai ke sini. Compute properties ini menghitung average time, rata-rata suhu menggunakan reduce, max time, suhu tertinggi menggunakan max, min time, suhu terendah menggunakan max min. Compute properties otomatis update ketika weather data berubah. Nah, yang di sini ada beberapa komponen dari style, statistik, card styling, batch, dan loading dan error. Oke, kita save. Nah, sekarang kita ke tahap akhir, yaitu kita jalankan project kita ini, dimana kita akan mentes apakah project yang kita buat berhasil atau tidak. Kita ke terminal, new terminal, dengan mengetik Ionic Server. Nah, di sini tampilannya ada perkiraan cuaca Jakarta. Di sini ada Jakarta, dan keterangannya ada menampilkan 10 data pertama dari Jumat di jam 00 sampai dengan jam 9 Jumat, dengan keterangan suhu dan keterangan cerah dan sebagainya. Di sini ada cerah, panas, dan di sebelah kanan ada suhunya juga, dan beserta warnanya. Apabila dia panas berarti warnanya semakin oranye, dan suhunya apabila semakin menurun maka warna suhunya akan menjadi hijau. Ini juga ada statik cuaca, rata-rata, tertinggi, dan terendah. Aplikasi ini berhasil menampilkan data time dan temperatur 2M dari API Open Meteo dengan tampilan yang mudah dibaca dalam bentuk list, serta dilengkapi dengan statik cuaca sebagai nilai tambah. Nah, di sini saya sudah mendownload tadi ada simulator untuk menampilkan bagaimana tampilan program atau aplikasi yang kita buat tadi berhasil dibuat di aplikasi smartphone. Nah, di sini saya buat dalam bentuk iPhone. Nah, di sini sudah jelas seperti yang tadi hasilnya, dan sama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekian dari video praktikum saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan, dan terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau saran, saya siap menerima masukan untuk perbaikan. Sekian dan terima kasih.